Bismillahirrahmanirrahim. Warawa meriwayatkan At-Tabrani, siapa Imam At-Tabrani, an Aliyin, diriwayatkan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ini sesungguhnya aku la atakhawwafu, adalah tidak takut siapa aku min ummati, dari umatku, mukminan, pada orang yang beriman, wala, dan tidak takut siapa aku musyrikan, pada orang yang musyrik. Fa'ammal mu'minu, sedangkan adapun orang yang beriman, fayahjuzuhu, maka mencegahhu kepada al-mu'min, imanuhu, apa imannya mukmin. Wa ammal musyriku, sedangkan adapun yang musyrik, yang syirik, fayakma'uhu, maka memaksahu kepada al-musyrik, kufruhu, apa kesyirikannya musyrik, apa kekufurannya musyrik. Walakin, tetapi, atakhawwafu, takut siapa aku, alaikum, atas diri kalian, munafiqan, pada orang munafik, aliman lisan, yang pinter ngomong, pinter bahasanya, pinter lidahnya, yaqulu, berkata, siapa munafik, ma, pada sesuatu, ta'rifuna, yang tahu siapa kalian semuanya, wa ya'malu, dan melakukan siapa munafik, ma, pada suatu tungkiruna, yang mengingkari siapa kalian semuanya. Pada lanjutan kajian kita kitab Risalatu Ahli Sunnah wal Jamaah halaman 18, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Hadis ini diriwayatkan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Di situ ada pernyataan, sesungguhnya aku tidak takut dari umatku ini pada sosok yang beriman, dan aku juga tidak takut pada sosok yang musyrik. Itu saya tidak takut. Yang beriman, yang musyrik dari umatku ini saya tidak takut. Kenapa kok tidak takut? Karena kalau yang beriman, maka keimanannya akan menjaganya, akan mencegah orang mukmin ini. Mencegah ini berarti keimanannya akan menjaga dia. Sementara orang yang menyekutukan Allah, orang yang musyrik, memang kesyirikannya, kekufurannya akan memaksa dia untuk melakukan hal yang dilanggar oleh Allah. Jadi kalau yang mukmin, selagi imannya itu melekat dan kuat, maka santai-santai saja. Kenapa? Keimanannya yang akan menjaga dan mengontrolnya. Kalau yang musyrik sudah maklum. Bagaimana mau kamu ajak dia sudah musyrik? Ya memang kesyirikannya, kekufurannya akan memaksa dia untuk melakukan sesuatu yang dilarang. Kan jelas. Kalau mukmin, ya keimanan dia akan membawa dia pada kebaikan, menjadikan dia takut untuk berbuat jahat, berbuat jelek, berbuat maksiat. Imannya yang mencegahnya, imannya yang menjaganya. Sementara yang musyrik, yang menyekutukan Allah, memang kesyirikannya itu, kekufurannya itu yang memaksa dia untuk melanggar. Makanya kalau ini kan sudah jelas, apanya yang mau ditakuti? Mukmin sudah punya imannya, musyrik memang dia sudah punya kesyirikan dan kekufurannya. Walakin atakhawwafu alaikum, tapi yang aku takuti pada diri kalian, munafiqan aliman lisan, orang munafik yang dia pinter ngomong, pinter dalil, lidahnya lancar, fasih. Kamu ngerti munafik itu apa tanda-tandanya, Fadil? Jika ia berjanji, ingkar. Jika dia dipercaya, berkhianat. Terus, jika dia berbicara, maka dia berbohong, berdusta, hoax. Ini munafik, ini ya kayak gini. Ngomongnya benar di sini, lisannya indah, enak didengarkan, tapi tidak sesuai dengan isi omongannya. Dia ngomong biru, pintar ketika ngomong biru, tapi realitanya hitam. Paham? Ketika dia berjanji,
maka dia itu akan mengingkari. Janji nanti saya akan melakukan, ternyata nggak ada apa-apa. Padahal ketika berjanji indah, seindah kita menikmati madu. Luar biasa indah bahasanya, sanjungannya masuk ke dalam jiwa dengan janji-janji palsu itu. Kalau dia diberi amanah, dia berkhianat, tidak sesuai dengan amanah yang kita serahkan. Ini munafik aliman lisan. Ini kan menakutkan. Munafik tok saja itu menakutkan, apalagi munafik pinter ngomong, pinter dalil. Wow, ini kan repot. Kemudian yaqulu ma ta'rifuna, ia mengatakan sesuatu yang kalian tahu dengan omongan itu. Wa ya'malu ma tunkiruna, tapi dia mengamalkan sesuatu yang kalian mengingkarinya. Apa yang kalian ketahui, yaitu yang dia sampaikan. Misalnya salat itu wajib, kalian tahu, dia ngomongnya salat wajib, tapi yang dia lakukan adalah sesuatu yang kalian ingkari. Kalian ingkar kepada orang-orang yang tidak sholat, malah dia melakukan itu. Dia tidak melaksanakan sholat. Omongannya nyuruh orang lain sholat, tapi dia sendiri tidak sholat. Nah seperti itu. Ini yang ditakuti. Wa an Ziyadin, dan dari Ziyad ibni Hudair, putranya Hudair rahimahullahu ta'ala, berkata siapa Ziyad? Qala berkata li kepadaku Umar ibn al-Khattab, siapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hal ta'rifu ma yahdimul Islam? Katanya Sayyidina Umar bin Khattab kepadaku ini maksudnya adalah Ziyad bin Hudair. Hal ta'rifu ma yahdimul Islam? Apakah kamu tahu sesuatu yang menghancurkan Islam? Qultu la, lalu katanya Ziyad, qultu menjawab siapa aku, la, tidak tahu. Qala yahdimuhu zallatul alim, yahdimuhu mengerobohkan. Hal ta'rifu, apakah tahu siapa kamu? Ma yahdimul Islam, sesuatu yang merobohkan apa? Ma yahdimu, yang merobohkan apa? Ma al-Islam, pada agama Islam. Apakah kamu tahu apa yang merobohkan Islam ini? Qultu, menjawab siapa aku, katanya Ziyad bin Hudair, la, tidak, aku tidak tahu. Qala berkata siapa Umar, yahdimuhu merobohkan, hu pada Islam, zallatul alimi, apa? Tergelincirnya orang alim, wajidal munafiki, dan perdebatannya orang munafik, bil kitabi, dengan Al-Quran, wa hukmul a'immati, dan hukumnya para imam, al-mudillina, yang menyesatkan. Coba kita renungi lebih mendalam, ini menakutkan, sering kita temukan kayaknya. Katanya Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau bertanya kepada Ziyad bin Hudair, wahai Ziyad bin Hudair, kamu tahu apa yang menyebabkan Islam ini roboh? Apa yang merobohkan Islam ini, Ziyad bin Hudair? Kamu tahu? Dijawab oleh Ziyad bin Hudair, tidak. Lalu kemudian Sayyidina Umar berkata, yang merobohkan Islam ini, Ziyad bin Hudair, satu, tergelincirnya orang alim. Orang alim tapi terpleset, jatuh. Ini berbahaya. Kenapa kok berbahaya? Karena beliau orang alim. Orang alim membawa ilmu. Kalau terpleset, takut nanti kesalahan ini bisa akan menjadi fatwa kebenaran, padahal itu sedang jatuh atau sedang terpeleset. Kira-kira hikmahnya ke sana. Hikmahnya sedemikian. Kemudian yang kedua, wajidalul munafiqi bil kitab, perdebatannya orang munafik bil kitab, dengan Al-Quran. Banyak bermunculan orang munafik. Orang munafik ini omongannya tidak bisa dipegang. Kemudian komitmennya tidak bisa dipegang.
omongannya tidak bisa dipegang, janjinya tidak bisa dipegang, komitmennya juga tidak bisa dipegang dan nggak usah dipegang. Kalau dikasih amanah juga nggak layak mendapatkan amanah. Ini munafik. Ada orang munafik yang sedemikian, debatnya dengan Al-Quran. Mana dalilnya? Ayo berikan kepada saya dalilnya. Kalau ada, ayo. Ini contoh kecil saja. Ini sering tanya, bawa-bawa Al-Quran, padahal dia munafik. Ini berbahaya orang kayak gini nih. Serius. Ini bisa mengakibatkan Islam itu jatuh gara-gara orang ngulek-ngulek urusan yang kayak gini. Seperti itu. Mursyid mendoakan orang tuanya setelah sholat, disalahkan itu. Mana dalilnya sih? Ini yang bikin Islam akhirnya rusak. Hanya gara-gara mulut yang kayak gini nih. Orang doa salahnya apa? Sedikit-sedikit mana dalilnya? Padahal dia sendiri jauh dari Al-Quran dengan As-Sunnah itu sendiri. Cuma karena di depan layar, di depan video, kayaknya dia pemilih Al-Quran dan As-Sunnah. Padahal itu merusak dan menggoncangkan umat yang sebenarnya. Ini kan berbahaya. Kemudian yang nomor 3 ini adalah keputusannya para imam, para pemimpin, para pejabat, para tokoh, orang-orang yang punya keputusan, kebijakan. Tapi mereka itu memberikan keputusan, hukum, kebijakan yang menyesatkan. Loh, inilah juga yang menjadikan Islam itu roboh. Makanya sangat dianjurkan mursyid membaca dari awal, biar tahu. Faslun fi dzikril ahadits wallahu a'lam bis-shawab.